warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi hari ini Ustazah akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bentuk akar. Sebelumnya jangan lupa kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatan kalian. Kemudian jangan lupa untuk kalian berdoa. Nah, setelah kalian berdoa, silahkan kalian simak video pembelajaran dari Ustazah. Dan jangan lupa juga untuk kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Nah, kita mulai dari mengenal bentuk akar. Sebelumnya silahkan kalian perhatikan bentuk perpangkatan berikut. Di sini ada beberapa contoh yang sudah Ustazah tuliskan. Kita mulai bahas dari contoh yang pertama, yaitu 8 pangkat 2. Nah, jika diubah ke dalam bentuk perkalian sama dengan 8 kali 8. 8 kali 8 hasilnya sama dengan 64. Kemudian yang kedua, yaitu pangkat 0. Bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Sama halnya di sini 8 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu pangkat negatif. Di sini ada angka 8 pangkat negatif 2, maka berubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/8 pangkat 2. Sudah tidak negatif lagi. Sehingga kita peroleh hasilnya 1/64. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kira-kira jika pangkatnya itu berupa bilangan pecahan? Bisa kalian perhatikan di sini, apabila ada basis atau bilangan pokok yang dipangkatkan dengan pecahan, maka dia berubah menjadi bentuk akar. Seperti contoh 8 pangkat setengah atau 1/2, maka hasilnya sama dengan, kita tuliskan tanda akarnya, bilangan pokoknya sama dengan 8, dipangkatkan dengan pembilang, nah pembilangnya sama dengan 1, kemudian penyebutnya ini berada pada di luar tanda akar, sehingga diperoleh akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Nah, karena 8 pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan pangkatnya, dan juga akar pangkat 2 tidak juga perlu dituliskan duanya, sehingga kita tuliskan di sini akar dari 8. Kemudian contoh yang kedua, 4 pangkat 2/3. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu tanda akarnya, kemudian dilanjutkan dengan penulisan bilangan pokok, yaitu sama dengan 4, dipangkatkan dengan pembilang. Pembilangnya adalah sama dengan 2, sehingga di sini sama dengan 2. Kemudian penyebutnya kita tuliskan di luar tanda akar. Nah, di sini 3. Atau juga bisa kita hitung akar pangkat 3 dari hasil 4 pangkat 2, yaitu 16. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Cukup mudah bukan untuk mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, jadi kita temukan konsep untuk bentuk akar kuadrat. Sebelumnya Ustazah jelaskan bentuk umum bentuk akar itu ditulis sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka kita peroleh akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Sehingga bisa kita simpulkan untuk bentuk akar kuadrat, yaitu jika A pangkat 2 itu sama dengan B, maka akar dari B itu adalah sama dengan A. Misalkan
8 pangkat 2 kita peroleh hasilnya sama dengan 64. Maka akar dari 64 itu adalah sama dengan ya angka 8 ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar itu lawan dari pangkat. Jika penjumlahan memiliki kebalikan pengurangan, kemudian perkalian memiliki kebalikan pembagian, nah untuk akar itu merupakan lawan dari pangkat atau kebalikan dari pangkat. Kemudian contoh yang lain, 3 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 9. Nah, sehingga bisa kita ketahui akar dari 9 itu hasilnya sama dengan 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal, yaitu tentukan nilai dari bentuk akar berikut. Di sini Ustazah berikan 2 contoh soal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akar 64. Nah, sudah kita hitung sebelumnya bahwa akar dari 64 itu sama dengan 8. Karena 8 dikalikan 8 hasilnya 64. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, Ustazah, kan negatif 8 pangkat 2 hasilnya juga sama dengan 64. Tetapi kenapa akar 64 itu hanya yang dituliskan adalah sama dengan 8 atau positif 8. Nah, di sini ada catatan penting untuk kalian yang perlu kalian ingat, bahwa hasil dari akar kuadrat suatu bilangan itu merupakan bilangan positif. Jadi, meskipun 64 itu merupakan pangkat 2 dari 8 dan negatif 8, tapi jika yang ditanyakan itu adalah akar dari 64, maka yang diambil itu adalah nilai yang positif. Sehingga kita peroleh akar 64 itu sama dengan 8. Nah, kemudian yang kedua, di sini Ustazah tuliskan yaitu akar dari negatif 64. Nah, hasil dari akar negatif 64 jawabannya adalah tidak terdefinisi. Karena tidak ada bilangan pangkat 2 yang hasilnya negatif. Semuanya bernilai positif. Ustazah tuliskan, jika hasil akar dari bilangan negatif itu hasilnya tidak terdefinisi. Karena tidak ada bilangan pangkat 2 yang hasilnya negatif. Semua memiliki nilai yang positif. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ustazah lanjutkan ke menyederhanakan bentuk akar. Jika sebelumnya hasil dari bentuk akar itu selalu memiliki nilai yang sesuai dengan bilangan pangkatnya, nah untuk contoh kali ini itu harus melalui proses penyederhanaan karena tidak ada bilangan pangkat yang sesuai dengan bilangan yang sudah Ustazah tuliskan. Misalnya pada contoh yang pertama, di sini ada akar 32. Nah, sedangkan pada pangkat yang ada itu hanya 6 pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 36. Atau ada juga 5 pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 25. Nah, bagaimana jika yang diakarkan itu tidak ada pada bilangan pangkat yang sudah kalian tuliskan? Caranya adalah dengan menggunakan penyederhanaan. Kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini Ustazah tuliskan akar 32. Caranya adalah kalian cari perkalian yang menghasilkan 32.
dan salah satu bilangannya itu bisa diakarkan. Cukup mudah bukan? Nah, misalkan pada akar 32 di sini kita peroleh perkaliannya yaitu 16 dikalikan dengan 2. Nah, ternyata ada salah satu bilangannya yang bisa diakarkan yaitu 16. Sehingga kita bisa sederhanakan akar 16 itu sama dengan 4 dan 2 ini tidak bisa diakarkan, sehingga kita tuliskan tetap dalam bentuk akar. Nah, jadi hasilnya sama dengan 4 akar 2. Itu merupakan penyederhanaan dari akar 32. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini ada soal akar 200. Caranya sama, yaitu kita cari bentuk perkaliannya yang salah satu bilangannya bisa kita akarkan. Ternyata kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 100 dikalikan dengan 2. Kenapa 100? Karena 100 itu bisa diakarkan. Dan 100 dikali 2 hasilnya sama dengan 200. Maka kita peroleh akar dari 100 yaitu sama dengan 10. Akar dari 2 tidak bisa, maka kita tetap tuliskan dalam bentuk akar. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 10 akar 2. Satu contoh soal lagi Ustazah berikan di sini. Akar 75. Nah, mungkin bisa kalian selesaikan. Ustazah langsung bahas saja. 75 di sini merupakan hasil perkalian dari 25 dikalikan dengan 3. Nah, kita peroleh bahwa akar dari 25 itu sama dengan 5, kemudian akar 3-nya kita tetap tuliskan dalam bentuk akar 3. Nah, cukup mudah bukan untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang matematika adalah rumus matematika itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Caranya adalah dengan kalian banyak melakukan latihan, mengerjakan soal-soal, dan lain sebagainya. Nah, untuk latihan, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian masing-masing. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan ke Ustazah. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk kalian pelajari kembali. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga secepatnya kita bisa PTM di sekolah. Jangan lupa juga kalian untuk belajar. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi